Saya meyakini selama masa Tuhan mendorong kita untuk terus mendesak masuk dalam hadirat-Nya, Dia akan melepaskan pekerjaan firman dan roh secara lebih intens dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menyingkapkan banyak janji-janji Tuhan tentang masa depan kita dan apa yang Dia sudah rancangkan bagi kita, sehingga akan mulai terbangun keyakinan yang kuat. Ada suatu kehidupan iman yang mulai terimpartasi ke dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dengan janji tentang masa depan yang kilang gemilang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mencatat, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan di atas kepada bangsa Yahudi yang terserak dalam pembuangan di Babel. Seluruh kerajaan Yehuda telah ditaklukkan dan dihancurkan oleh kerajaan Babel karena setiap dosa dan kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Di tengah bangsa tersebut mengalami keterpurukan yang paling menyakitkan, suara Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Tuhan menegaskan untuk bangsa Yahudi yang terserak sebagai akibat dari ketidaktaatan para pemimpin dan pembesar kerajaan Yehuda untuk bangkit di dalam roh, memiliki pengharapan akan masa depan mereka di dalam janji Tuhan. Kadangkala sebagai umat Tuhan, kita pun terpaksa harus mengalami berbagai goncangan dan ikut menanggung berbagai konsekuensi negatif dari tindakan tidak akurat yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Tapi bagaimanapun, Tuhan ingin memberikan janji yang teguh dari kesetiaannya kepada kita. Aku selalu merancangkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan bagimu. Jadi janganlah berkecil hati ataupun mengalami ketawaran hati. Karena walaupun engkau harus ikut menghadapi berbagai konsekuensi negatif yang dilakukan oleh orang lain. Dan seringkali engkau jadi merasa bahwa hal tersebut tidaklah adil bagimu. Tapi ketahuilah bahwa keadilanku akan tetap berlaku atasmu. Aku akan membuat kehidupanmu tetap aku bedakan. Aku istimewakan. Belajarlah dari hidup Daniel. Daniel adalah orang yang hidup dalam kebenaranku, kata Tuhan. Tapi akibat ketidakakuratan dari para pemimpin dan pembesar di kerajaan Yehuda, dia jadi ikut terbuang. Tapi aku membuat hidupnya dibedakan dan diistimewakan. Tuhan berkata, di Babel, tanganku menuntun dirinya untuk masuk sebagai pembantu raja, dan di sanalah aku mempromosikan hidup Daniel untuk menjadi orang penting di kerajaan Babel. Jika engkau harus menjalani suatu perjalanan hidup yang sebetulnya tidak adil bagimu, engkau seperti tertawan akibat ketidakakuratan orang lain yang terhubung dengan dirimu. Tuhan berkata, janganlah menjadi tawar hati. Karena bagaimanapun, aku akan memperlakukan setiap orang sesuai dengan ketaatan dan kebenaran dalam hidupnya. Mazmur 18 ayat 20-26. Tuhan berkata, aku akan melakukan hal yang sama atasmu. Sama seperti yang aku lakukan atas Daniel. Rohku akan berkuasa atasmu dan membawa engkau untuk terus menikmati terjadinya promosi dalam kehidupanmu. Di tempat orang banyak menyatakan bahwa di sanalah musuh-musuhmu berkuasa, Tuhan berkata, di tempat itulah aku akan menempatkan dan meninggikan kursi kekuasaanmu, sehingga engkau akan memerintah di antara musuh-musuhmu. Teruslah melangkah dalam ketaatan dan keakuratan. Teruslah mendesak masuk dalam hadirat-Nya. Dan terimalah takaran iman yang mengkondisikan terjadinya terobosan besar dalam kehidupanmu yang sekarang dan untuk masa depanmu. Amin.